Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama Christian from Zero to Hero. Oke, kali ini aku akan menyampaikan sedikit tentang ujian GFT Basic atau ujian bahasa Jepang dasar yang merupakan syarat utama untuk mengambil visa kerja berketerampilan khusus atau Tokutegino. Oke, di web Prometric sendiri sudah ada ya beberapa ujian seperti ujian bahasa Jepang dasar GFT Basic itu sendiri. Ada ujian skill yaitu kaigo, peternakan, perikanan, pertanian, perhotelan, auto repair, manufaktur, apalagi konstruksi. Jadi semuanya itu sudah tersedia ya di web Prometric. Kita tinggal pilih aja nih, kita mau ujian yang mana. Nah, selain ujian TG1, di web Prometric ini juga udah ada yang nyediain untuk ujian Tokutegino 2. Oke, langsung saja kita ke GFT Basic itu sendiri. Saya akan menjelaskan ya, dan kalian bisa baca-baca sendiri di webnya. Nanti kan saya akan kasih linknya di bawah. Oke. Apa sih GFT Basic itu? Nah, pertama-tama kita lihat dulu GFT Basic. Untuk yang pertama kali belum punya ID, kalian bisa klik pembuatan ID. Yang sudah mau daftar, klik login reservasi. Oke. Nah, GFT Basic sendiri itu adalah tes bahasa Jepang yang mengukur kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan untuk berkomunikasi dalam situasi kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh orang asing yang datang ke Jepang, terutama untuk bekerja. Jadi karena kan kita kerja di Jepang, otomatis kan harus bisa bahasanya ya, agar kita tidak kesulitan kalau mau ngomong sama orang Jepang ya. Untuk mengikuti ujian, Anda dapat memeriksa proses menjelang ujian dan operasi dasar CBT. Kalian bisa baca-baca sendiri ya, nanti linknya aku kasih di bawah. Oke. Nah, untuk kelayakannya ini harus orang yang bahasa aslinya bukan bahasa Jepang, dan orang Indonesia minimal kalau saat ujian itu umurnya 18 tahun, kalau orang Myanmar 17 tahun. Mereka yang berkeluarga negaraan Jepang tidak berhak mengikuti tes. Ya iyalah, kan sudah pintar bahasa Jepang ya, mau ikut tes ini buat apa gitu kalau orang Jepang ya kan. Kalau kalian mengikuti ujian di Jepang, harus ada status izin tinggal di Jepang. Jadi, walaupun pakai visa turis di Jepang pun, kalian bisa kok ikut ujian, asal paspornya masih berlaku. Oke. Kemudian Anda tidak dapat melakukan ujian ulang selama 45 hari terhitung sejak hari setelah ujian. Jadi ini gini ya teman-teman, kalau kalian ujian GFT lalu tidak lulus, kalian harus nunggu 45 hari lagi untuk ujian ulang. Kalau kalian mau lulus langsung ikut ujian bulan depan atau minggu depan, itu tidak bisa gitu. Untuk tesnya itu berbasis komputer ya, dan ada 4 bagian ya. Ini dibagi jadi 4 bagian, yaitu huruf dan kosakata. Jadi kalian ada gambar gitu, kalian sebut itu gambar apa gitu contohnya. Terus percakapan dan ekspresi, misalnya ada orang bilang arigatou gozaimasu, kalian jawabnya kochirakoso atau mata asta gitu. Kalian suruh milih. Pemahaman mendengarkan itu listening. Jadi ada percakapan si A dan si B, kita akan ditanya apa sih yang diomongin mereka, ataupun apa yang akan dilakukan oleh si A dan si B ini. Pemahaman membaca itu seperti ada paragraf ya. Kalian akan disuruh cari jawabannya sesuai dengan konteks paragraf itu, atau seperti ada papan pengumuman gitu ya. Kalian suruh nyari jawabannya sesuai dengan papan pengumuman itu. Gitu. Oke, jadi sudah jelas ya. Ada 4 bagian dan masing-masing bagian itu memiliki nilai sendiri. Jadi untuk lulus itu harus dapat nilai 200. Dari 4 bagian ini di total itu harus 200. Untuk pertanyaannya berjumlah
sekitar 50 pertanyaan. Dan semuanya itu pilihan ganda, jadinya tidak perlu khawatir, kita masih bisa milih gitu. Kalaupun mentok gitu, kita bisa milih jawaban yang mana ya gitu. Kita hitung kancing baju. Oke, tapi kalau kita belajar pasti kita bisa kok mengerjakan soal-soalnya, karena ini adalah bahasa Jepang dasar ya teman-teman. Oke, dari 50 pertanyaan ini dikasih waktu ujian sekitar 60 menit. Ya 60 menit itu lumayan cepet loh. Ya kira-kira satu soal kita kerjakan 1 menit lebih sedikit gitu. Jadi kalau bisa tuh kita bener-bener baca sekali langsung kita kerjakan. Kalau harus ngulang-ngulang itu memakan waktu ya. Dan penjadwalan periode penerimaan ini yang untuk periode ini 4 April sampai 22 Mei ya. Kalian bisa cek-cek ulang di webnya karena setiap bulannya itu update ya teman-teman. Ini penjadwalan berikutnya yaitu bulan 5 sampai bulan 7. Oke, kalau ketinggalan layar kalian bisa baca nanti di webnya langsung. Aku kasih linknya ya nanti. Kelayakan. Jika Anda mengikuti ujian di Jepang, Anda harus memiliki status kependudukan dan paspor yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari pemerintah asing atau wilayah yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Pemberitahuan Publik sebagai lembaga yang akan bekerja sama dalam kelancaran pelaksanakan ujian. Jadi kalau kita ujian di Jepang tuh harus bawa paspor atau KTP Jepang ya. Yang kedua, bahkan jika Anda lulus ujian itu tidak menjamin Anda akan diberikan status kependudukan pekerja tampilan tertentu ya. Jadi ini emang nggak langsung kalau lulus kita langsung kerja jadi Tokuti Gino, enggak. Kita juga harus lewat prosedur ya, seperti mensetsu, wawancara kerja, cari perusahaan, ngurus izin tinggal, ngurus visa, ngurus keberangkatannya gitu. Walaupun di Jepang pun juga sama, kita harus mensetsu, tanda tangan kontrak, dan ngurus izin tinggal gitu kan. Jika Anda telah memperoleh JLPT N4 atau lebih tinggi, Anda tidak perlu mengikuti ujian JFT Basic. Nah benar ini, kalian kalau sudah N4 JLPT itu sama kayak JFT Basic, apalagi yang lebih tinggi kayak N2, N3, N1 itu lebih tinggi lagi dari JFT. Jadi kalian nggak usah ikut lagi begitu. Dan perlu diketahui JFT Basic ini setiap bulan diadakan ya, beda dengan JLPT yang hanya bulan 7 dan bulan 12. Setahun itu cuma 2 kali saja. Oke teman-teman, kalau kesulitan untuk mendaftar JLPT, JFT atau SSW lainnya, bisa chat atau DM di Instagram atau di Facebook saya. Linknya ntar saya kasih di bawah ya. Oke, sekarang untuk pembuatan ID itu satu orang hanya diperbolehkan 1 ID Prometric saja. Jangan buat banyak-banyak ya teman-teman. Kemudian silakan membuat ID Prometric dengan nama yang sama dengan tanda pengenal diri. Jadi namanya harus sama dan sesuai ya dengan KTP atau paspor. Nah, kebetulan saya dulu di Indonesia kan KTP sama paspor itu berbeda. Jadi saya ujiannya pakai yang sesuai paspor aja. Jadi pas ujian yang ditunjukkan itu paspor. Kalau di Jepang mah KTP Jepang sama paspor itu pasti sama namanya ya kan. Kalau di Indonesia kadang KTP sama paspor berbeda karena namanya terlalu panjang, jadi di paspor cuma pendek begitu kan. Jadi bisa pakai yang mana aja. Kalau bisa sih yang sesuai paspor ya. Jika Anda memesan ujian melalui organisasi asal Vietnam, nah ini kalau pakai jasa reservasi ya, itu kalian harus minta ID sama passwordnya ya. Jangan sampai nggak punya ya, karena nanti akan ditanyakan. Kalau di Jepang biasanya disuruh login ke akun Prometricnya. Nah penjadwalannya ini minimal 3 hari atau 4 hari sebelum tanggal tes ya.
hari kerja Sabtu Minggu dan hari libur di Jepang itu mungkin nggak bisa ya, karena itu tanggal merah. Pengawasnya kayaknya juga libur. Tanggalnya bervariasi tergantung pada tempat ujian. Nah, memang bervariasi ya. Misalnya di Jogja hari Senin itu tanggal 15 ada, di Jakarta nggak ada gitu. Sama juga di Jepang misalnya di Nagoya hari Sabtu ada, di Tokyo hari Sabtu nggak ada. Jadi tergantung sama jadwal ya. Itu bisa dilihat di jadwalnya di web untuk pelaksanaan ujian. Oke, tempat duduk terbatas. Nah, bener ini tempat duduknya terbatas, jadi harus buru-buru ya slotnya. Karena kalau nggak buru-buru ini merah dan penuh gitu, jadi nggak bisa daftar. Nah, untuk nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan jenis kelamin yang terdaftar saat reservasi tidak dapat diubah. Nah, ini pastikan tidak ada kesalahan ya teman-teman. Karena memang sekarang kebijakan sekarang kalau nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin salah, itu tidak bisa diganti ya. Misalnya saja namanya Naruto itu cowok ya, dia salah karena gugup gitu, karena buru-buru dia kliknya cewek gitu. Nah, alhasil jenis kelaminnya cewek kan, gak bisa diganti. Jadinya harus hati-hati ya teman-teman. Jika Anda mengikuti ujian melalui organisasi, ini orang Vietnam ya, kalau lewat organisasi ini kalian harap tahu passwordnya lah, password sama ID kalian ya. Jika Anda mengikuti ujian di Jepang, Anda harus mengubah foto wajah Anda saat mengunggah, maksudnya bukan mengubah ya, mengunggah. Jadi harus upload foto, ini bener karena saya sering daftarin yang di Jepang ya, itu diperlukan foto. Jadi waktu itu ada kecurangan ya di Jepang, misalnya kayak joki gitu ya, ada orang Vietnam itu ketahuan dia datang ke ujian yang bukan dirinya. Jadi misalnya joki gitu, dia pakai datanya orang yang mau ikut ujian tadi, tapi dia itu joki gitu ya, ketahuan deh. Dan akhirnya sekarang di Jepang itu difoto di tempat tes. Kalau dulu mah cuma diupload di web gitu udah selesai ya, nggak usah foto-foto kayak di Indonesia. Tapi sekarang harus foto di tempat tes ya kan. Oke teman-teman, itu ya, kalau bisa sih ujian itu datang sendiri, jangan sampai pakai joki gitu, karena itu pasti ketahuan gitu. Di Jepang maupun di Indonesia itu pasti ketahuan karena ada CCTV ya. Dan selain itu juga kalau kalian beli ijazah atau sertifikat palsu, itu adalah palsu. Yang namanya palsu pasti tidak bisa dipakai untuk mendaftar ya, iya kan teman-teman. Oke, sekarang perubahan jadwal. Jadi tidak mungkin dibatalkan tesnya. Tidak bisa dibatalkan ya tesnya. Untuk masuk ke tempat ujian itu 45 menit sebelum ujian. Harap tiba 30 menit sebelum ujian. Jika terlambat tidak dapat mengikuti ujian. Ya benar teman-teman, karena slotnya terbatas ya. Jadi jam itu kalian tes, kalian harus datang. Kalau kalian terlambat, mungkin kalian tidak bisa ikut tes dan uangnya hangus. Sayang sekali. Anda diminta untuk menunjukkan tanda pengenal diri dah. Wajib membawa surat konfirmasi dan KTP atau paspor di saat ujian itu. Sekalipun Anda tidak dapat mengikuti ujian karena ada kesalahan atau ada karena keterlambatan, biaya tes tidak akan dikembalikan. Oke teman-teman, jangan sampai terlambat ya untuk ini. Dan juga jangan lupa bawa kartu identitas, kalau ketinggalan pun nggak boleh masuk. Dan juga itu, kalau kalian KTP-nya Jepang diperpanjang ya, atau paspornya nggak ada sama kalian pending dulu ujiannya, jangan daftar dulu. Kalian harus benar-benar ketika KTP itu ada gitu. Dan ini jenis pakaian yang dilarang di Filipina. Wah, ini khusus di Filipina ya. Tidak boleh pakai celana pendek, kemeja. Penggunaan kamar itu kayak piyama gitu. Mungkin di sana pernah memakai gitu ya, celana kolor gitu, mungkin pakai baju tidur gitu. Masa iya?
pakaian memperlihatkan pusar. Ini yang fashion itu. Pakaian yang sangat pendek, rok atau gaun, celana jeans yang rendah dan sandal. Aduh, ini emang ya malu ya kalau mau tes itu pakai sandal jepit atau pakai kolor gitu. Apalagi pakai piyama, baju tidur, kan nggak mungkin ya. Ini mungkin ada yang di Filipina mungkin sering terjadi, jadi ada peraturan ini ya. Kalau di Indonesia mah kita pakai kaos, pakai celana panjang, pakai sepatu gitu kan biasanya. Oke, sekarang tanda pengenal diri. Nama pada tanda pengenal diri harus sama dengan nama yang terdaftar di ID Prometric. Jadi harus sama ya namanya. Kalaupun ada perbedaan harus, kalau bisa samakan aja kayak paspor gitu. Harus asli. Penyalinan tidak valid, tidak boleh bawa fotokopi, tidak bisa disajikan di layar smartphone, tidak boleh pakai foto atau screenshot ya. Fotonya yang ditanda pengenal juga harus jelas dan dapat diverifikasi dengan orangnya langsung. Dan tidak boleh kadaluarsa ya. KTP-nya tidak boleh sudah expired gitu. Kalau sudah expired, apa yang terjadi ya tetap itu, tidak boleh ikut ujian atau tes. Nah, dari sini sudah ada gambaran buat teman-teman yang mau ikut ujian GFT. Ya begitulah gambarannya kira-kira dari penjelasannya, soalnya, bagian-bagiannya, sertifikat apa yang harus dibawa. Jadi harus bagaimana, itu kalian ada gambaran sedikit gitu. Kemudian untuk jadwalnya sendiri setiap bulannya itu update. GFT tiap bulan ada. Sedangkan GLPT enggak setiap bulan ya, 1 tahun 2 kali begitu. Untuk GFT basic ini sendiri kalian bisa belajar dari buku Minano Nihongo atau buku Marugoto atau buku Iridori gitu ya kan. Ada banyak sih modulnya, atau kalian bisa cari-cari di Facebook yang ngajarin tentang ujian GFT. Saya yakin teman-teman yang sudah ujian dan berbagi pengalaman pasti banyak ya. Karena itu kalian harus rajin belajarnya, karena di Jepang juga harga ujiannya itu 1 mang ya, atau sekitar 1 juta lebih. Kalau sampai gagal itu sayang banget gitu. Nah, karena itu teman-teman harus benar-benar persiapan ya kan, belajar. Kalau kalian udah benar-benar siap baru ikut ujian. Kadang emang ada yang gagal karena baru pertama mungkin kinco ya, atau nervous atau gugup. Memang itu wajar, tapi kalian harus tetap semangat ya, kalaupun gagal harus coba lagi. Oke? Tanda pengenal diri yang sah gitu. Jadi setiap negara itu memiliki syarat ya. Jepang dan Indonesia itu kalau kalian ngambil ujian itu pasti berbeda gitu. Kalau untuk pembayarannya ya, ini kita mulai dari Jepang itu kartu kredit dan PP dan voucher. Oke, untuk di Indonesia itu untuk pembayarannya itu bisa pakai kartu kredit atau voucher atau dompet elektronik, e-wallet ya, seperti OVO ataupun Dana. Begitu. Jadi kalau di Jepang sendiri cuma kartu kredit, PP dan voucher ya. Kemudian ini untuk pembayarannya ya berbeda. Kalau di Indonesia sama di Jepang berbeda. Kalau untuk biaya tes menurut negara kira-kira berapa di Jepang? Ya tadi saya sudah bilang ya, untuk di Jepang itu 1 mang ya harga ujiannya. 1 mang itu sekitar 1.100.000 lebih lah ya kalau dirupiahkan. Sedangkan di Indonesia sendiri ujiannya adalah 550.000 ya untuk GFT-nya. Baik teman-teman, itu tadi sedikit banyak tentang gambaran ya ujian GFT
yang diadakan di beberapa negara yang saya sebutkan di Jepang dan di Indonesia itu sungguh berbeda ya. Kalau kalian mau lebih tahu, kalian jangan lupa kunjungi websitenya Prometric. Untuk informasi ini selalu update ya. Kalau kalian mau update jadwal baru atau pengumuman baru, silahkan kunjungi web Prometric. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga teman-teman yang mau ujian GFT dipermudah dan dilancarkan. Untuk yang nggak bisa daftar, kalian juga bisa DM ke Messenger atau Instagram saya. Ya mudah-mudahan saya bisa bantu untuk mendaftarkan ujian ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa belajar. Semoga sukses. Terima kasih.